Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Zahra dari kelas Tadris IPS 1 dengan NIM 0309242032 dari kelas Tadris IPS 1. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai hakikat bahasa. Isi dari materi hakikat bahasa yang pertama ada pengertian bahasa, yang kedua ada sifat-sifat bahasa, yang ketiga ada fungsi bahasa, dan materi yang keempat ada manfaat bahasa. Materi yang pertama yang ingin saya jelaskan yaitu pengertian bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang terorganisasi dalam bentuk satuan seperti kata, kelompok kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan baik secara lisan maupun tulis. Terdapat banyak sekali definisi bahasa, dan definisi tersebut hanya merupakan salah satu di antaranya. Bahasa adalah sistem komunikasi yang dinyatakan melalui susunan suara dan ungkapan tulis. Bahasa memiliki peran penting dalam manusia karena ia menjadi alat komunikasi yang utama dalam kehidupan sehari-hari yang kita gunakan. Nah, materi yang kedua di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat bahasa. Yang pertama, bahasa bersifat indah. Pada hakikatnya bahasa itu adalah bunyi. Jika bunyi-bunyi ini disusun dengan cara memadukan bunyi-bunyi vokalnya, maka akan menghasilkan keindahan yang tidak dimiliki oleh entitas non-bahasa. Yang kedua, bahasa bersifat manusiawi. Mackay berpendapat bahwa bahasa dapat dilihat dari dua hal, yakni sebagai aktivitas jiwa dan sebagai aktivitas otak. Yang ketiga, bahasa bersifat produktif. Kata produktif bermakna menghasilkan atau memberi hasil. Dalam bahasa linguistik, produktif berarti mampu menghasilkan terus-menerus dan akan dipakai untuk membentuk unsur-unsur baru. Yang ketiga, bahasa bersifat dinamis. Sejalan dengan sifat manusiawi, sifat dinamis ini pada bahasa mengikuti sifat manusia yang selalu potensial berubah. Yang kelima, bahasa bersifat variatif. Bahasa itu memang memiliki manusia, sehingga bahasa mengikuti apa yang diinginkan manusia. Yang keenam, bahasa bersifat konvensional. Konvensional bermakna sepakat atau kesepakatan, bahasa dibentuk berdasarkan kesepakatan komunitas penggunanya. Yang ketujuh, bahasa bersifat arbitrer. Arbitrer bermakna sewenang-wenang atau sesuka-suka sehingga tidak dapat dijelaskan berdasarkan pertimbangan logika atau nalar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga yaitu fungsi bahasa. Yang pertama, fungsi tekstual adalah bahasa digunakan untuk mengungkapkan realitas semiotis atau realitas simbol dan berkenaan dengan cara penciptaan teks dalam konteks. Yang kedua ada fungsi interpersonal, adalah bahasa digunakan untuk mengungkapkan realitas sosial dan berkenaan dengan interaksi antara penutur dan penulis dan pengantar serta pembaca. Yang ketiga ada fungsi ideasional, adalah bahasa digunakan untuk mengungkapkan realitas fisik, biologis, serta berkenaan dengan interpretasi dan representasi pengalaman. Seperti itu. Oke, dari ketiga fungsi tersebut memiliki realitas yang berbeda-beda dan menunjukkan kesatuan metafungsional. Namun terdapat lagi beberapa fungsi dari bahasa. Yang pertama, bahasa berfungsi untuk memperoleh kebutuhan fisik. Yang kedua, bahasa berfungsi untuk mengontrol atau mengendalikan orang lain. Bahasa berfungsi untuk berhubungan atau bergaul dengan orang lain. Bahasa berfungsi untuk mengungkapkan diri. Bahasa berfungsi untuk mengungkapkan dunia di sekitarnya atau mengutarakan pengalaman. Bahasa berfungsi untuk mencipta. Orang dapat memanfaatkan bahasa untuk mencipta, dapat berupa ide-ide kreatif atau berupa karya sastra.
seperti cerita, puisi, ataupun drama. Bahasa berfungsi untuk mengkomunikasikan informasi baru. Dengan bahasa, orang dapat saling memberikan informasi, apakah berupa berita tentang peristiwa atau berupa ilmu dengan teknologi. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, materi yang keempat. Yang pertama, memudahkan komunikasi kita dalam berbahasa. Yang kedua, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang digunakan di seluruh Indonesia sehingga memudahkan komunikasi antar suku, daerah, dan budaya. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air. Yang keempat, bahasa Indonesia disahkan sebagai bahasa persatuan bangsa melalui Sumpah Pemuda 1928. Yang kelima, melestarikan bahasa nasional. Nah, yang keenam itu bahasa Indonesia perlu dilestarikan karena perjuangan para pahlawan untuk memperjuangkannya sebagai bahasa persatuan. Yang ketujuh, mengenal nilai budaya Indonesia. Yang kedelapan, materi pelajaran bahasa Indonesia meliputi pantun, puisi, dan pepatah yang mengajarkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Yang kesembilan, menumbuhkan ide-ide kreatif. Yang kesepuluh, selain komunikasi, pelajaran bahasa Indonesia juga mencakup materi mengarang, membuat puisi, dan menyusun pidato. Yang ke-11, menambah wawasan dan pengetahuan. Ke-12, sebagian besar sumber informasi dan ilmu pengetahuan, terutama karya tulis ilmiah, ditulis dalam bahasa Indonesia. Nah, yang ke-13, menumbuhkan jiwa nasionalisme kita. Jadi, dari keempat materi yang saya paparkan, itulah dari hakikat bahasa. Dan sekian dari materi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.